Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Karena, like dari Anda sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Mari kita saling berbagi harapan dan cita-cita. Tuliskanlah hajat dan impian kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa, agar semua yang kita inginkan segera terwujud. Amin. Kisah tentang iblis yang ditangkap dan disodomi oleh kaum Nabi Lut, menjadi awal mula kebejatan yang terjadi pada kaum tersebut. Dalam suatu riwayat, iblis mendapati kaum Nabi Lut yang tinggal di desa Sodom, memiliki banyak kelebihan, seperti kerjasama yang baik, suka bergotong royong, dan selalu bersatu padu. Inilah yang membuat iblis iri dan memutuskan untuk melancarkan aksi sesatnya. Iblis menjelma menjadi seorang pemuda tampan, dengan wajah yang manis dan berwajah mirip perempuan. Desa Sodom, yang juga dikenal sebagai Gomora, adalah tempat di mana Nabi Lut diutus oleh Allah, untuk meluruskan perilaku umat manusia. Dengan wujud barunya, iblis mulai merusak setiap pekerjaan kaum Nabi Lut, menyebabkan kekacauan dan kemarahan di antara mereka. Suatu hari, kaum Sodom menemukan pemuda jelmaan iblis tersebut sedang melakukan pengrusakan. Mereka menangkapnya dan mengurungnya. Inilah skenario yang diinginkan oleh iblis. Pada malam itu, sang iblis berakting pura-pura menangis sedih, menarik perhatian penjaga yang kasihan kepadanya. Penjaga itu bertanya, "Ada apa denganmu?" Pemuda jelmaan iblis itu menjawab dengan suara lembut, "Ayahku selalu memelukku waktu aku mau tidur." Mendengar jawaban itu, penjaga merasa iba dan memeluk pemuda tersebut. Dari sinilah kelicikan iblis mulai berjalan. Iblis dengan liciknya membangkitkan nafsu sang penjaga secara perlahan-lahan, hingga syahwat penjaga itu menggelora. Terpancing dengan nafsu iblis, sang penjaga akhirnya diajarkan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh peradaban manusia sebelumnya, yaitu sodomi. Inilah penyimpangan seksual pertama yang dikenal dalam sejarah manusia. Setelah kejadian tersebut, iblis menghasut kaum wanita dengan memperlihatkan perilaku menyimpang dari suami-suami dan laki-laki lain yang terlibat dalam hubungan sesama jenis. Namun, mengapa para wanita itu tergoda untuk tidak meresponsnya, sehingga menyebabkan munculnya perilaku lesbian? Ketika perintah Allah turun, yang diceritakan dalam cerita para nabi, Allah memerintahkan Nabi Lut untuk membimbing kaum Sodom kembali ke jalan yang benar. Dengan penuh ketulusan, Nabi Lut menyampaikan pesannya kepada kaumnya, "Sesungguhnya, aku adalah seorang rasul yang diutus untuk kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan atas ajakanku, karena upahku hanya berasal dari Tuhan semesta alam." Nabi Lut bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian mendekati laki-laki di antara manusia, dan meninggalkan istri-istri yang telah dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Sungguh, kalian telah melampaui batas." Namun, kaumnya menjawab dengan keras, "Hai Lut, jika kamu tidak berhenti, kami akan mengusirmu." Nabi Lut dengan tegas menyatakan, "Saya sangat membenci perbuatanmu." Nabi Lut meminta mereka untuk bertaubat dan memberi gambaran tentang betapa pedihnya azab Allah. Namun, kaumnya menantang Allah dan menolak bertaubat. Allah kemudian mengutus dua malaikat dalam bentuk dua pemuda yang sangat tampan. Sebelum mencapai wilayah desa Sodom, malaikat-malaikat ini memberitahu Nabi Ibrahim dan istrinya tentang kelahiran Nabi Ishak. Ketika mereka tiba di Sodom, mereka menginap di rumah Nabi Lut. Nabi Lut memberikan peringatan kepada istri dan putrinya untuk merahasiakan kedatangan dua pemuda tampan tersebut. Namun, istri Nabi Lut, yang terpengaruh oleh perilaku penduduk Sodom, tidak bisa menahan diri, dan memberitahukan kepada penduduk setempat, tentang kedatangan dua tamu tersebut. Tidak lama setelah itu, para lelaki Sodom berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut, dengan teriakan meminta agar Nabi Lut melepaskan kedua tamunya kepada mereka. Meskipun mendengar keributan di luar, Nabi Lut tidak mau membuka pintu rumahnya. Dia menegur kaum Sodom, menasihati mereka untuk kembali ke rumah masing-masing, dan tidak mengganggu tamunya. Nabi Lut juga mengingatkan mereka untuk meninggalkan perilaku homoseksual, karena itu bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam.
Dia mengingatkan akan adanya azab yang dahsyat dari Allah. Namun, kaum Sodom, jauh dari sadar, malah semakin bernafsu untuk membuka pintu rumah Nabi Lut. Dalam keputusasaan, Nabi Lut berkata kepada dua pemuda itu, "Sungguh, aku tidak berdaya menahan orang-orang itu yang menyerbu ke dalam rumahku. Aku tidak memiliki senjata atau kekuatan fisik untuk menolak kekerasan mereka. Aku juga tidak punya keluarga atau sanak saudara yang dapat aku mintai pertolongan. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah, aku tidak dapat menjaga keamanan tamu di rumahku sendiri." Mendengar keluh kesah Nabi Lut, kedua pemuda tampan itu mengungkapkan yang sebenarnya. Mereka menyatakan bahwa mereka adalah malaikat yang diutus Allah untuk menurunkan azab kepada kaum Sodom. Seperti yang disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 171-172, Allah berfirman bahwa hamba-hambanya yang berstatus sebagai rasul, pasti akan mendapat pertolongan. Pada akhirnya, para rasul itu akan meraih kemenangan. Kemudian, dengan langkah yang cepat dan mantap, Nabi Lut keluar dari kediamannya pada tengah malam. Dia membawa seluruh keluarganya, istri yang dicintainya dan dua putrinya. Tanpa menoleh ke belakang, mereka berjalan dengan cepat menuju keluar kota. Nabi Lut tidak melirik ke kiri atau ke kanan, sudah bulat tekadnya untuk meninggalkan kampung Sodom, umatnya yang tenggelam dalam perilaku menyimpang tersebut. Namun, Nabi Lut tidak menyadari bahwa sang istri, yang selalu setia menemaninya dalam suka dan duka, ternyata telah berkhianat dan menjadi musuh dalam selimut. Sang istri selalu menoleh ke belakang dan tertinggal jauh, ingin mengetahui apa yang akan menimpa kaumnya. Seakan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang sudah didengarnya sendiri, bahwa kampung kaum Sodom akan dihancurkan oleh malaikat yang marah, karena murka Allah atas perilaku mereka, yang telah tergoda dan tersesat oleh iblis. Ketika fajar menyingsing, bumi bergetar dengan dahsyatnya, menggoncang kota Sodom. Sang istri yang munafik itu tenggelam bersama lulu lantaknya kota, disertai dengan gemuruh dahsyat gempa bumi, angin kencang, dan hujan batu api yang menghancurkan kota Sodom beserta semua penghuninya. Sedikitnya, inilah 5 hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Pentingnya ketaatan kepada Allah. Kisah Nabi Lut mengingatkan kita akan pentingnya ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketidaktaatan dapat membawa kehancuran, sebagaimana yang terjadi pada kaum Sodom. Keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Lut menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi perlawanan dan ancaman dari kaumnya. Ini mengajarkan kita untuk selalu berdiri di pihak yang benar, meskipun sulit. Bahaya penyimpangan seksual. Kisah ini mengingatkan kita akan bahaya dari perilaku seksual yang menyimpang. Allah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap perilaku tersebut dengan menurunkan azab yang dahsyat. Kesetiaan dan pengkhianatan. Istri Nabi Lut, meskipun merupakan bagian dari keluarga seorang nabi, tetapi ia berkhianat dan tidak taat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, terlepas dari hubungannya dengan orang saleh. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menunjukkan keadilannya dengan menghukum kaum yang melampaui batas, dan menolak untuk bertaubat, namun tetap menyelamatkan hamba-hambanya yang taat. Kisah Nabi Lut dan kaum Sodom memberikan pelajaran berharga bagi kita tentang pentingnya ketaatan, keberanian dalam menyampaikan kebenaran, dan bahaya dari perilaku yang menyimpang dari fitrah manusia. Allah menunjukkan murkanya terhadap kaum yang melampaui batas, tetapi juga menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka yang tetap setia dan taat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berjalan di jalan yang benar dan menjauhi perbuatan yang dapat mengundang murka Allah. Mari kita jadikan pelajaran ini sebagai penguat iman dan pengingat untuk selalu berbuat baik dan taat kepada perintahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Karena kebenaran berasal dari Allah,
sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.